jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua. Ku bahagia dalam hidup ini. Arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku. Dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku bekerja, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku. Dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku bekerja, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di Goes Weekend di hari Minggu. Dengan goes kita bisa berkeliling-keliling sambil menyehatkan tubuh. Jadi goes itu ya tidak mesti selalu goes-goes sepeda, tetapi kita harus istirahat, menikmati suasana, dan juga mencicipi kuliner-kuliner di sekitar kita. Dan juga nongkrong juga adalah bagian dari goes. Ketika goesnya capek, kita nongkrong dulu. Kebetulan episode sekarang masih terdampar di stasiun Indih ya. Kita sudah menyaksikan 3 kereta api yang melintasi stasiun ini, yang dari kereta api Lodaya, kereta api Serayu Pagi, dan yang terakhir adalah Argo Wilis. Kebetulan barusan Argo Wilis lewat dan Serayu Pagi berangkat. Kereta api Serayu Pagi berangkat dari stasiun Purwokerto melewati Kiara Condong dan berakhir di Pasar Senen, Jakarta. Bagi kalian yang hendak
pergi dari Tasikmalaya menuju Jakarta, cocok nih naik kereta api Serayu Pagi yang barusan berangkat dari stasiun Indihia. Ini harganya, tiketnya cocok pemirsa. Apalagi zaman sekarang itu tidak ada yang namanya vaksin 1, vaksin 2, bebas. Alhamdulillah kita sudah melewati yang namanya peristiwa COVID-19. Alhamdulillah hari ini, tahun ini kita kembali normal. Kalau kemarin kita membahas tentang asal-usul nama Indonesia dan juga nama kepulauan Indonesia kunonya serta julukan zaman sekarangnya, yaitu julukan Wakanda. Waduh. Nah sekarang sebelum Mamang goes, Mamang akan sedikit membahas dulu tentang julukan Indonesia zaman sekarang selain Wakanda. Kira-kira apa ya? Oh, kita akan membahas namanya negeri Konoha. Ini mirip-mirip dan hampir sama ya dengan Wakanda. Jadi negeri Konoha ini adalah negeri julukan para netizen yang ketika berkomentar di media sosial untuk menghindari undang-undang ITE atau menghindari ketersinggungan. Jadi intinya menggunakan nama samaran. Salah satu nama samaran yang paling terkenal di negeri Indonesia ini adalah Konoha. Kira-kira negeri Konoha ini benar-benar ada atau hanya fiktif nih? Kita akan membahas negeri Konoha. Konon katanya kisah Konoha ini berasal dari serial anime Naruto. Dan kebetulan di Naruto ini ada istilah Hokage. Pemimpin desa Konoha. Hokage 1-7 ini mirip-mirip dengan karakter pemimpin kita ya, dari presiden 1-7. Waduh, kira-kira apa nih karakternya? Oke pemirsa, sebelum Mamang goes kita akan membahas tentang negeri Konoha. Negeri Konoha ini populer di komik manga Jepang, kisah Naruto dan Boruto, yang mungkin anak-anak zaman now sudah mengerti ya, sering nonton film Naruto alias Boruto, di mana ada suatu tempat namanya Konoha. Waduh. Dan nama Konoha ini sering dijadikan sebuah julukan atau mungkin presetan bagi kaum netizen ketika berkomentar berseluncur di media sosial. Ya menunjuk-menunjuk mungkin julukan samarannya negeri kita. Kalau kita tahu bahwa negeri Konoha ini berasal dari komik Naruto, yang komik Naruto ini berasal dari Jepang. Ini Jepang hebat ya, banyak sekali anime-anime. Kalau memang tahu negeri Jepang itu banyak sekali film-filmnya, dari film anak kecil sampai film dewasa. Dari film anime sampai JAP. Maaf. Oke pemirsa, kita akan nonton lagi. Kita akan membahas Kakek Sugiono. Kakek Sugiono? Naruto ya, Konoha. Mungkin Anda sering mendengar istilah Konoha di media sosial atau televisi. Istilah itu pun sering kali menjadi trending di Twitter atau sekarang The X ya. Dalam hal lain banyak yang menggunakan kata Konoha untuk menyebut negara Indonesia atau mengomentari kelakuan aneh warga kita sampai sekarang. Lantas apa kaitannya Konoha dengan Indonesia? Dilansir dari tempo.id, Konoha merupakan sebuah desa fiksi di serial anime Naruto Shippuden yang disebut mirip dengan Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena banyak kemiripan yang dimiliki oleh dua negara ini, mulai dari masyarakatnya yang beragam hingga kesamaan jumlah pemimpinnya. Waduh, inilah yang kemudian membuat banyak warganet setuju menyebut Indonesia sebagai negeri Konoha. Kenapa netizen kita menyebut negeri kita dengan samaran Konoha? Ternyata Konoha itu banyak kesamaan dan kemiripannya dengan negeri Indonesia. Apa aja kesamaan kemiripannya? Kesamaan Indonesia dengan negeri Konoha salah satunya adalah alasan kenapa Indonesia disebut negeri Konoha
adalah kesamaan dalam sisi pemimpin negaranya. Waduh, dalam serial Naruto, Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut Hokage atau pemimpinnya negeri Konoha. Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan beberapa presiden yang memimpin Indonesia. Kebetulan presiden Indonesia itu jumlahnya 7 ya, tapi hasilnya itu 9 pemirsa. Ketujuh presiden itu diantaranya adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan yang terakhir adalah Bapak Jokowi. Sedangkan yang 2 lagi di Indonesia itu presiden yang istilahnya apa ya, terlupakan mungkin, Saprodin Prawira Negara, dan yang kedua adalah Mr. Asad. Bagaimana cerita presiden ini terlupakan, kita akan bahas di episode selanjutnya pemirsa. Kali ini kita tetap fokus ke Konoha. Pemimpin negara Konoha dan Indonesia. Presiden pertama Indonesia Soekarno disebut mirip dengan Hokage pertama Konoha, yaitu Hashirama. Kedua sama-sama pendiri negeri dan memiliki sifat yang tegas. Kemudian Soeharto sebagai presiden kedua dinilai memiliki kemiripan dengan Tobirama Senju, Hokage kedua Konoha. Hal ini karena keduanya telah membantu pemimpin pertama dalam membentuk negara Konoha. Selain itu, Indonesia dan Konoha sama-sama pernah dipimpin oleh orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ya, mirip-mirip dengan presiden kita B.J. Habibie. Dan kebetulan itu Hokage yang ketiga pemirsa. Aduh. Dan yang bernama Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi ini mirip dengan presiden kita B.J. Habibie dalam negeri Konoha. Sementara Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur atau Hokage presiden yang keempat itu mirip dengan Hokage yang keempat yang bernama Minato Namikaze karena melepaskan jabatannya demi menjaga perdamaian negara masing-masing. Negara Konoha waktu itu melepaskan untuk persatuan. Waduh, ini mirip sekali pemirsa. Kemiripan Indonesia dan Konoha selanjutnya ada pada presiden kelima. Seperti yang diketahui, Megawati Soekarno Putri merupakan keturunan dari presiden pertama. Sedangkan di dunia Konoha, Hokage kelima ini Konohanya Tsunade yang merupakan cucu Hokage pertama, Hashirama Senju. Wah, mirip sekali. Selain itu, keduanya juga sama-sama presiden pertama di wilayahnya sendiri. Tak hanya itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki kemiripan dengan Kakashi Hatake sebagai pemimpin ke-6 Konoha. Pasalnya keduanya sama-sama berasal dari lingkungan militer. Sedangkan untuk Presiden Joko Widodo dianggap memiliki kesamaan dengan Naruto Uzumaki karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kedamaian di negara lain. Waduh. Selain kesamaan pemimpin, ternyata jumlah pemimpin dan beberapa latar belakang juga sama. Cara mereka mengelola dan mempertahankan negara pun memiliki sedikit kesamaan antara negeri Indonesia yang nyata dengan negeri Konohanya Naruto, terutama pada pemerintahan pemimpin ketujuh. Hal ini terlihat dari para pemimpin yang berdamai dengan lawannya. Waduh, mereka bahkan mempercayakan bidang keamanan negara untuk dipimpin oleh orang yang pernah menjadi lawannya. Ya, mirip ya. Yang kemarin kalah ya sekarang menjadi kawanmu. Mantap. Di Indonesia Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto yang sebelumnya rival di pemilu. Ini mirip-mirip dengan kisah Konoha Hokage yang ke-7 pemirsa, di mana Naruto mempercayakan Sasuke rivalnya saat menjadi ninja sebagai kepala keamanan di Konoha. Mirip sekali. Kesamaan lainnya, Indonesia memiliki beragam suku daerah tersebar dari Sabang hingga Merauke, mulai dari suku Batak, Sunda, Jawa, Betawi, Minang, Bugis, dan lain sebagainya. Hal ini juga mirip dengan negeri Konoha yang memiliki banyak klan ninja yang bersatu seperti Hyuga, Senju, Uchiha, Yamanaka, Akimichi, Nara, dan klan-klan yang lainnya.
Tak hanya itu, ternyata Indonesia dan Konoha juga memiliki kelompok besar yang berpengaruh dalam negaranya. Indonesia dulu memiliki kelompok PKI yang memiliki pengaruh besar sekaligus menjadi ancaman bagi negara. Saat itu kelompok tersebut dihancurkan dan diberantas oleh presiden kedua kita untuk menjaga keutuhan dan mencegah ideologi yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Ternyata cerita tersebut mirip dengan negeri Konoha. Ada kelompok yang disebut dengan klan Uchiha memiliki kekuatan dan pengaruh di Konoha. Klan Uchiha ini sangat membahayakan, apalagi pengaruh ideologi dan alirannya bagi negeri Konoha. Kelompok ini pun dibenci oleh Hokage kedua Konoha, Tobirama Senju. Waduh. Kalau memang negeri Konoha itu mempunyai kemiripan dari segi cerita, apakah negeri Konoha ini benar-benar ada di dunia nyata, pemirsa? Ya, sama dengan Wakanda. Kalau Wakanda itu di negeri nyatanya ada. Kalau Konoha kira-kira ada nggak? Di sisi lain, Jepang sebagai negara pembuat anime Naruto pun ternyata memiliki tempat wisata bernama Desa Konoha. Desa ini berada di Nijigen no Mori Tenfak, Prefektur Hyogo. Taman seluas 8.000 meter persegi ini dibuka sejak 20 April 2019 lalu. Berjarak 4 jam lebih dengan kereta dan 7 jam dengan mobil dari Tokyo, ibu kota Jepang. Untuk masuk area Naruto dan Boruto Shinoizato, Anda harus membayar tiket. Untuk dewasa 3.300 yen atau sekitar 416.000, remaja 1.800 yen atau 227.000 rupiah. Anak-anak 5-10 tahun itu 500 yen atau 63.000 rupiah, dan gratis untuk anak-anak di bawah 4 tahun. Anak-anak di bawah umur 2 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam sini. Wahana buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam waktu setempat. Jadi kesimpulannya bahwa negeri Konoha itu memang ada, pemirsa, di Jepang, yaitu berupa desa Konoha. Dan nama negeri Konoha ini yang ada di Naruto diambil dari desa Konoha. Ternyata Konoha dan Indonesia, baik itu dari segi cerita dan juga isinya, itu mirip-mirip dengan negeri Indonesia. Waduh. Jadi pantaslah kalau netizen menjuluki Indonesia itu negeri Konoha. Ditambah lagi kalau kita berkomentar takut kena undang-undang ITE atau takut kena tukang bakso bawah HT, aduh, ya lebih baik pakai julukan. Salah satu julukan yang paling populer di negeri kita ini adalah Konoha. Oke guys mania, ngomong-ngomong tentang Indonesia, bentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum 2024, pemilihan Hokage yang ke-8. Waduh, kira-kira siapa yang akan menjadi Hokage ke-8 atau menjadi pemimpin negeri kita nanti? Jadi kalian berpartisipasilah dalam pemilihan umum 2024. Pilihlah pemimpin yang terbaik menurut kamu, karena suaramu akan menentukan masa depan. Mudah-mudahan dengan pilihan kalian ya bisa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sebagai bocoran, Hokage ke-8 di negeri Konoha, Naruto pengganti Naruto Uzumori, itu adalah Shikimaru Nara. Waduh, ini dilansir dari gemasulawesi.com. Dilansir dari gemasulawesi.com, penggemar setia dunia shinobi bersiaplah untuk menyambut perubahan besar dalam kelanjutan marga Boruto yang akan segera tiba. Dalam chapter 81 yang dijadwalkan rilis pada Minggu 20 Agustus 2023, kita akan memasuki era baru yang menjanjikan berjudul Boruto To Blue Vortex Chapter 1. Tidak hanya itu, chapter terbaru ini juga akan memperlihatkan masa time skip yang dinantikan oleh banyak penggemar. Namun tak hanya time skip yang menjadi sorotan dalam spoiler Boruto chapter 81 ini,
Kabar menarik lainnya adalah terungkap siapa yang akan menggantikan posisi Hokage setelah Naruto Uzumaki. Seperti yang banyak duga, Shikamaru Nara resmi dinobatkan sebagai Hokage ke-8. Keputusan ini bukanlah tanpa alasan, dan mari kita telaah mengapa Shikamaru dianggap sebagai Hokage terbaik dan akan menjadi Hokage ke-8. Dan ini Hokage ke-8 ini Hokage terbaik. Waduh. Mengapa Shikamaru Nara menjadi Hokage yang terbaik? Ini penjelasannya. 1. Penasehat 3 Hokage sejak usia remaja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Shikamaru Nara memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak masih muda. Pada usia 15 tahun ia bahkan sudah menjabat sebagai penasehat resmi bagi 3 Hokage sebelumnya. Kemampuannya dalam merumuskan strategi dalam melihat berbagai sudut pandang membuatnya menjadi konsultan yang sangat berharga dalam menghadapi ancaman-ancaman besar. Kedua, pengatur taktik yang luar biasa. Satu hal yang tak dapat disangkal adalah kemampuan Shikamaru dalam mengatur taktik yang tak hanya cemerlang tetapi juga di luar batas nalar. Pengalaman panjangnya dalam medan perang dan pertarungan yang sulit telah membentuknya menjadi seorang pemimpin yang bisa berpikir jauh ke depan. Keahlian ini menjadi senjata ampuh dalam menjaga keamanan dan stabilitas desa Konoha. 3. Garda terdepan bersama sepuh ninja Konoha. Shikamaru bukanlah hanya seorang strategis, tetapi juga seorang pejuang yang handal. Ia selalu berada di garda terdepan ketika Konoha dihadapkan pada ancaman yang serius. Kepemimpinannya yang penuh dengan tekad dan semangat juang membuatnya dihormati oleh ninja-ninja muda lainnya, dan hal ini menjadikan figur panutan yang luar biasa. 4. Dan mungkin ini yang terakhir, selamat dari berbagai perang besar di Konoha. Perjalanan shinobi Shikamaru penuh dengan ujian dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Ia berhasil selamat dari berbagai perang besar yang melibatkan desa Konoha, mengasah keberanian dan ketabahannya. Pengalaman ini membuatnya siap menghadapi tantangan apapun dan menjadikan sebagai pilihan yang bijak untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Hokage. Dengan semua alasan yang kuat ini, Shikamaru Nara telah dinyatakan sebagai Hokage terbaik di era Boruto. Waduh, Boruto ini putranya Naruto. Perjalanan panjangnya baik sebagai seorang penasihat, pemikir taktik, pejuang tangguh, dan pahlawan dalam perang membuatnya menjadi pilihan yang pantas untuk memimpin negeri Konoha ke masa depan yang penuh harapan. Kalau di negeri Konoha sendiri, inilah Shikamaru Nara sebagai Hokage, calon Hokage ke-8. Nah, bagi Indonesia siapa yang pemimpin mirip dengan Hokage ke-8 ini? Ya, kita lihat saja nanti di tahun 2024. Enggak. Hah? Ini Bu. Oke pemirsa, mungkin ada satu lagi kereta. Satu lagi deh kalau nggak salah mah. Aduh, Batu Raden Express, tapi lama. Kayaknya kita akan berangkat aja lah. Gimana? Lanjut? Ayo. Ayolah, jalan lagi ya.